Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Fadila Julia Rosa dari Program Studi Pendidikan Akuntansi akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran to stay dan to stray. Nah, bagaimana sih metode pembelajaran to stay dan to stray itu? Oke, langsung saja simak penjelasannya ya. Let's go! Metode to stay dan to stray adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain. Metode to stay dan to stray menekankan semua anggota kelompok menjadi aktif dan dapat memahami materi yang didiskusikan karena akan disampaikan kepada temannya dari kelompok lain yang disebut dengan tahap stay dan dari kelompoknya sendiri yang disebut dengan tahap stray. Selanjutnya, untuk ciri-ciri metode pembelajaran to stay dan to stray, yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu. Kelebihan dan kekurangan metode to stay dan to stray. Untuk kelebihannya yaitu 1. Dapat diterapkan pada semua kegiatan. 2. Lebih berorientasi pada keaktifan siswa. Yang ketiga, membantu meningkatkan minat dan prestasi belajar. Yang keempat, menambah kekompakan dan rasa percaya diri. Untuk kekurangan dari metode pembelajaran to stay dan to stray, yaitu yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, siswa cenderung tidak mau belajar dari kelompoknya. Yang ketiga, bagi guru membutuhkan banyak persiapan, diantaranya seperti materi, dana, dan tenaganya. Yang keempat, guru cenderung kesulitan dalam pengelolaan kelas. Adapun langkah-langkah dari metode pembelajaran to stay dan to stray, yang pertama yaitu guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, di mana dalam kelompok tersebut terdiri dari siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang kedua, guru memberikan sub-pokok pembahasan pada masing-masing kelompok untuk dibahas bersama anggota kelompoknya. Yang ketiga, siswa bekerja dalam kelompok masing-masing. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok meninggalkan kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain. Yang kelima, dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi mereka kepada tamu dari kelompok lain. Yang keenam, setelah selesai, tamu kembali ke kelompok mereka sendiri untuk melaporkan informasi yang didapatkan dari kelompok lain. Selanjutnya, tahap yang ketujuh, kelompok membahas hasil kerja mereka dan informasi yang mereka dapatkan dari kelompok lain. Dan yang terakhir, yang kedelapan, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka. Nah, untuk lebih paham mengenai langkah-langkah metode pembelajaran to stay dan to stray, saya akan memberikan contoh real jika diterapkan dalam mata pelajaran ekonomi. Simak terus ya video penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai sistem ekonomi. Dalam materi ini, Ibu akan membagi ke dalam 4 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Satu kelompok akan mendapatkan subbab yang berbeda-beda. Kelompok 1, subbab sistem ekonomi tradisional. Kelompok 2, subbab sistem ekonomi komando. Kelompok 3, subbab sistem ekonomi pasar. Kelompok 4, subbab sistem ekonomi campuran. Setelah Ibu bagi, silakan mulai bergabung ke kelompok masing-masing ya. Setelah dibagi menjadi 4 kelompok, yang masing-masing terdiri dari 4 siswa, selanjutnya adalah mendiskusikan topik bahasan yang sudah diberikan oleh guru. Setelah itu, masing-masing kelompok menentukan siapa yang menjadi tuan rumah dan siapa yang menjadi tamu.
Kemudian, untuk peserta didik yang menjadi tamu diminta berdiri dan mencari rumah atau kelompok yang akan dikunjungi. Peserta didik kemudian diminta untuk berpindah kelompok yang dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dalam kegiatan ini, peserta didik diberikan waktu untuk berkunjung ke kelompok lain agar tidak terlalu lama. Setelah semua kelompok sudah dikunjungi dan dirasa cukup, kemudian peserta didik dapat kembali pada kelompok masing-masing. Setelah peserta didik yang menjadi tamu kembali pada masing-masing kelompok, selanjutnya tiap kelompok diminta untuk mendiskusikan hasil kerja dan membahas informasi yang telah diperoleh dari kelompok lain. Kemudian, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai topik pembahasan sesuai pembagian. Baiklah anak-anak, kalian sudah melakukan diskusi kelompok dengan baik. Kalian juga sudah melakukan kunjungan dengan bertamu ke kelompok lain untuk mencari informasi mengenai topik pembahasan yang lainnya. Selanjutnya, dari masing-masing kelompok ada yang mewakili untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok masing-masing dan apa saja informasi yang sudah diperoleh dari kelompok lain. Presentasi dapat dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. 1 hour later. Baik anak-anak, Ibu sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada kalian semua karena sudah mempresentasikan hasil diskusi materi sistem ekonomi dengan baik. Cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.